wabarakatuh. Bapak Ketua MKKS yang kami hormati, Bapak-bapak pengurus, kemudian Bapak-bapak kepala sekolah yang saya hormati pula. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihim washabihim ajmain. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menjelaskan informasi kedinasan ya. Yang khusus menjelaskan mengenai tunjangan ya. Tunjangan profesi. Oh, bukan tunggangan katanya ini Pak Ketua ini. Ada rada-rada. Nah, kemarin pada awal Maret ya kita ada kegiatan di pusat ya membahas laporan pembayaran tunjangan profesi tahun 2022. Nah, di sana ditegaskan khusus untuk tambahan penghasilan ya. Tambahan penghasilan guru yang belum, guru PNS yang belum menerima tunjangan profesi guru. Di sana ditegaskan bahwa ini harus diambil dari Dapodik karena ada kabupaten yang tidak memasukkan guru-gurunya di Dapodik yang tamsil. Ya, sementara kalau di kita tidak ada masalah kayaknya kan. Ya, apalagi yang PNS, yang bukan PNS juga mau segera masuk ya untuk kepentingan-kepentingan guru kita. Yang ditekankan di sana guru PNS yang belum bersertifikat pendidik juga harus mengajar minimal 24 jam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi tidak ditentukan bidang sertifikasinya karena belum bersertifikat pendidik. Jadi boleh silahkan aja diatur supaya bisa mencapai 24 jam. Kemudian sudah masuk di Dapodik memiliki NUPTK ya, bagi teman-teman PNS dan teman-teman P3K yang belum memiliki NUPTK silakan disegerakan Pak ya, supaya hak-hak teman-teman ini bisa didapatkan. Nah, kemudian untuk yang PNS untuk tunjangan profesi untuk tahun ini akan dibedakan dia SPM-nya ya, SPJ-nya nanti antara P3K dengan PNS. Karena kode rekeningnya sekarang beda dari tahun ini, kode rekening DAK-nya. Nanti mungkin teknisnya yang PNS akan tetap di UPTD, kemudian yang P3K akan kita minta ke kantor karena sedikit jumlahnya ya. Yang P3K, yang PNS tetap di UPTD, kemudian yang P3K kita minta di kantor karena sedikit. Kalau dibagi per kecamatan paling ada yang kurang dari 10 orang kan satu kecamatan, karena hitungannya masih ratusan orang. Selanjutnya untuk insentif TPG kayaknya cukup nggih. Yang itu aja informasinya. Kalau persyaratannya sama, nanti akan ada penyesuaian di petunjuk teknis. Petunjuk teknis yang digunakan untuk tunjangan profesi dan tamsil sampai saat ini masih menggunakan Permendikbud nomor 4 tahun 2022. Silakan Pak, kita sama-sama baca, mungkin ini sebagai bahan koreksi terhadap kita-kita yang bekerja di kantor ya. Ya, supaya Bapak Ibu bisa membantu kita untuk seandainya ada kekeliruan yang kita lakukan terhadap petunjuk teknis kan bisa Bapak Ibu dan mengingatkan. Jadi di sana kan bukan malaikat orang kantor tuh nggih. Petunjuk teknis TPG, tamsil dan tunjangan khusus Permendikbud nomor 4 tahun 2022. Kemudian untuk insentif guru bukan PNS yang dari pusat. Kalau yang insentif guru non PNS dari pusat dibagi menjadi dua ya, ada yang non formal sama formal. Yang non formal itu ada kelompok bermain dan TPA, tempat penitipan anak. Jumlah uang yang
dapatkan untuk pembayaran insentifnya 200.000 dibayar setahun. Nah kemudian untuk yang formal TK, SD, SMP, SMA, SMK itu 300.000 per bulan dibayar setiap tahun. Silahkan Pak, nanti mungkin masing-masing guru diminta untuk mengupdate datanya. Kemarin banyak sekali yang sudah memenuhi syarat masa kerja tapi tidak terbaca di pusat. Tidak terbaca di pusat karena mungkin ada kesalahan di input data, validasi data di Dapodik. Yang 17 tahun Pak ya untuk yang formal di SMP, guru-guru yang bukan PNS. Nah kemudian untuk guru BK kemarin banyak sekali yang masih ragu dengan pembagian tugas yang 5 kelas. Ada beberapa sekolah yang masih ragu sehingga masih menggunakan 150 siswa. Ya karena biasanya guru BK itu belakangan dia validasinya sehingga teman-teman masih ragu, dia kembali saja ke 150. Banyak teman-teman SMA, SMK juga yang bertanya, "Yo, ini kok enggak terbit-terbit, enggak valid-valid?" Sehingga kembali ke 150. Udah disetting 5 kelas, tidak valid-valid, kembali ke 150 gitu kan. Nah, karena memang belakangan dia validasinya untuk guru BP. Tetap kita menggunakan 150. Sebenarnya ini menguntungkan guru yang 150. Yang 5 kelas gitu ya. Yang 5 kelas. Ya, karena kan kalau dia rata-rata 30 itu akan menggunakan berapa? 6 kelas ya. 5 ya. Betul ya 5. Tapi kan rata-rata kurang dari 50 kalau di sekolah kecil. Ya, sehingga ya rata-rata guru kita tidak memenuhi syarat kalau dipaksakan ke 150. Ada yang tidak memenuhi syarat di salah satu sekolah ya yang mempunyai guru BK beberapa orang dan jumlah siswanya tidak cukup 300 misalnya. Kalau udah punya 2 orang dipaksakan menjadi 150, sementara yang 1 orang tidak cukup untuk memenuhi bebannya, padahal secara rombel cukup dia 10 kelas seperti itu. Ada yang berkelakar kemarin ada Permen 1/2014 itu saja yang dipakai untuk berkelakar karena di sana khusus mengatur beban kerja guru BP. Tapi saya lihat acuannya masih menggunakan PP 74, bukan di perubahannya kan. Nah, kalau di perubahan kan sudah diatur dia menjadi 5 rombel. Nah kemudian ada titipan informasi dari Pak Kabid nih mengenai honor daerah. Ya untuk sekarang ini komposisinya masih sama dengan yang lama ya karena draft pengganti aturannya belum bisa disetujui yang kemarin sehingga masih menggunakan yang lama 400, 550 sama 650. Untuk saat ini posisi SK sedang dalam proses untuk SK GTT BTT yang di sekolah. Sementara yang di kantor yang di Dikbud Kabupaten sama PTT sudah rampung dan yang sudah dibagi adalah yang di Dikbud Kabupaten Lombok Timur. Nah yang lain ini menyusul sampai selesai. Tadi saya bilang kok lama sekali nih. Iya karena kita input satu-satu Pak ini katanya kan. Ya nanti mungkin sistemnya akan diperbaiki supaya bisa lebih cepat. Ya mohon diberikan masukan kepada kita dari rekan-rekan kepala sekolah. Sepertinya cukup ya informasi yang kami sampaikan untuk saat ini. Seandainya ada yang masih mau didiskusikan silahkan Pak. Ya, ya saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi informasi kedinasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabid Pembinaan SMP dan Bapak Kasih. Selanjutnya kita berdiskusi yang akan